kabelnya ini, kabelnya ke injek. Mancing apa? Ini silut ya, macam silut. Proyek silau kan? Atau langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah yang berbahagia, demikian juga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita untuk senantiasa
memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan sesi kajian tafsir. Kita akan masuk ke ayat atau pada ayat 106 hingga 108 dalam surat Al-Baqarah. Dan jika memungkinkan waktunya, nanti kita lanjut sedikit, kita ulas dua ayat setelahnya, yaitu ayat 109, 110. Ya. Judul tema pembahasan kita kali ini adalah hikmah di balik nasikh dan mansuh di dalam syariat Islam atau di dalam Al-Qur'an, ya. Lebih tepatnya di dalam syariat Islam. Ya. Itu nanti kita jelaskan sedikit berkaitan dengan ini, ya. Sebelum itu kita baca dulu surat Al-Baqarah. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai ayat 108 saja, ya. Ya. Ya, bisa dilihat sekarang jadi tidak pegang mushaf, ya, karena sudah di depan, ya. Nah, insyaallah sama saja insyaallah taala. Ya, kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasahkan. Nasakh itu artinya apa? Diangkat atau dihapus, gampangannya itu dihapus. Diangkat atau dihapus. Jadi nasakh, kita sampaikan terjemahannya dulu ya. Atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Di ayat ini disebutkan ayat mana saja yang kami nasahkan, yaitu kami hapus. Nasakh bermakna secara bahasa adalah an-naqlu wal izalah, yaitu dipindah, dialihkan atau dihilangkan. Dialihkan atau dihilangkan. Dialihkan bisa jadi hukumnya berubah. Seperti itu. Nanti ada beberapa pembagian atau macam dari nasikh dan mansukh ini. Ya. Maka dari sini, dari kata nasikh ini ada dua istilah. Yang pertama nasikh, yang kedua mansukh. Ya. Ya. Bisa dipahami? Nasikh berarti apa? Nasikh berarti yang menghapus. Sedangkan mansukh yang dihapus, berarti yang sebelumnya. Kalau seperti itu kira-kira yang dipakai yang pertama atau yang kedua? Maksudnya yang nasikh atau mansukhnya? Ayat atau hadis? Ya, yang dipakai itu nasikhnya, yang menggantikan, yang menggantikan. Ya, jadi nanti ada beberapa pembagian, insya Allah nanti akan kita sampaikan. Nah, kita baca dulu penjelasan dari ayat 106 ya. Kata penulis di sini rahimahullah taala, yukhbiru ta'ala raddan 'ala ta'inin fi tasyri'ihi al-hakim. Ini ada isyarat asal usul penyebab turunnya ayat ini ya. Alladzina qalu inna Muhammadan ya'muru ashabahu al-yaum bi amrin wa yanha anhu ghadan. Gitu. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengabarkan, dan Allah mengabarkan ini juga dalam rangka membantah, menyanggah orang yang at-ta'in, orang yang mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Allah itu dicela oleh orang-orang dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencela syariat Allah yang maha hikmah, yang mana mereka mengatakan apa? Sesungguhnya Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya hari ini dengan suatu perintah, besoknya melarang. Gitu. Bisa dipahami ya? Hari ini diperintah, besoknya dilarang. Gitu. Ini dicela. Kalau hasad itu kan mencari celah. Bagaimana caranya dicari kesalahannya ya kan? Nah ini seperti itu. Maka ayat ini untuk membantah, untuk menyanggah mereka. Annahu ta'ala ma yansakh min ayatin tahmil hukman syaqan 'alal muslimin ila hukmin akhaf kanaskhil ats-tsubut li asyrati fi qitalil kafirin ila thubuti ila itsnaini. Jadi kata mereka Muhammad ini, yaitu Nabi Muhammad, hari ini memerintahkan sesuatu, besok melarangnya. Maka Allah Ta'ala menegaskan bahwa apapun ayat yang dia hapus atau dimansuh, baik berupa hukum yang berat bagi kaum muslimin lalu diganti dengan hukum yang lebih ringan. Jadi dari istilah nasikh dan mansuh itu, penghapusan di sini adalah maknanya adalah memindahkan dari yang berat, salah satu maknanya dari yang berat menuju yang ringan. Ya. Bisa jadi awalnya berat, akhirnya dihapus, diringankan. Ya. Baik berupa hukum yang berat, berarti macam yang pertama nggih. Macam yang pertama adalah hukum yang berat dihapus
diganti dengan hukum yang lebih ringan. Contohnya apa? Seperti kewajiban menghadapi 10 orang kafir. Jadi awalnya jihad itu 1 lawan 10, Pak. Berat apa enggak? 1 lawan 10 ya. Ya, ibaratnya 1 orang dimasak 10 orang. Ya kan kalah ya kan. Nah, ini berat kalau seperti itu. Seperti kewajiban menghadapi 10 orang kafir diganti dengan menghadapi 2 orang saja. Berarti apa? 1 duel lawan 1 lawan 2. 1 lawan 2. Lebih ringan. Ya. Dan itu memang realita yang sering terjadi peperangan di era Rasulullah, seringnya kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit. Perang Badar, perang Uhud juga jumlahnya sedikit. Bisa sepertiganya lawan, sepertiganya musuh. Ini diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anfal. Nanti bisa dilihat surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal. Ya. Nanti bisa dilihat surat Al-Anfal ayat 65-66. Surat Al-Anfal ayat 65-66. Ya, bisa dilihat surat Al-Anfal 65 dan 66. Ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini. Surat Al-Anfal itu setelah surat apa? Coba. Setelah surat Al-A'raf dan sebelum surat At-Taubah ya. Sebelum surat At-Taubah. Di ayat 65 disebutkan ya ayyuhan nabi harridil mu'minin 'alal qital. In yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 66 disebutkan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfain bi idnillahi wallahu ma'as sabirin. Di ayat 65 disebutkan tadi 100 lawan berapa? 100 lawan berapa? Lawan 1000 ya kan? 100 lawan 1000. Di ayat 66 disebutkan terjadi keringanan, disebutkan Allah menasakh ada keringanan. Ya. Sekarang Allah telah meringankanmu dan Dia mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada 100 orang yang sabar di antaramu 100 nih, mereka dapat mengalahkan 200. Yang tadinya 100 lawan 1000. Ya. Dan jika ada 1000 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Kalau 1000 lawan 2000. Seperti itu. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi dari ayat ini, demikian juga nanti di kisah Jalut sama Tolut, itu adalah sumber kemenangan kaum muslimin adalah kesabaran. Makanya doanya apa di situ? Di ayat nanti di surat Al-Baqarah setelahnya. Rabbana afrih alina sabra wa tsabbit aqdamana wansuna 'alal qaumil kafirin. Curahkanlah kepada kami kesabaran. Jadi kemenangan itu berserta kesabaran. Ini diantara contohnya. Kita lanjutkan lagi. Ini yang macam yang pertama ya, di sini disebutkan ya. Seperti kewajiban menghadapi 10 orang kafir diganti menjadi menghadapi 2 orang saja. Au hukman khafifan ila syakin ziyadatan fil ajri kanaskhi yaumi asyura bi siyami ramadan. Ada macam nasakh lagi atau berupa hukum ringan yang diganti dengan hukum yang lebih berat. Suatu hukuman yang ringan diganti yang lebih berat untuk menambah pahala. Kalau tadi dalam masalah jihad diringankan. Ya, tadinya 1 lawan 10 menjadi 1 lawan 2. Sekarang dalam masalah pahala, Allah Subhanahu ini contoh saja nih, contoh. Ini banyak sekali contoh-contoh baik dalam Al-Qur'an ataupun
ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu suatu hukum yang lebih berat untuk menambah pahala, dari yang ringan menjadi yang lebih berat. Seperti kewajiban puasa Asyura yang diganti dengan puasa Ramadan. Coba, puasa Asyura sama puasa Ramadan, ringan mana? Asyura ya, karena 1 hari aslinya ya, ditambah kalau dengan at-tasu'a berarti 2 hari misalkan. Nah ini Ramadan 1 bulan. Ya. Tetapi apa tujuannya? Untuk menambah pahala, untuk menambah pahala. Karena Allah ingin memberi kesempatan kaum muslimin meraih pahala yang banyak dengan bulan Ramadan itu, dengan puasa bulan Ramadan. Ya. Ini yang kedua ya, yang kedua. Yang berikutnya lagi, au hukman khafifan ila hukmin khafifin mithlih. Kanashil qiblah min Baitil Maqdis ilal Ka'bah. Nah, apa contohnya? Di sini ada ya? Ya, saya ringkas seperti itu biar memudahkan ya. Ya. Malah saya sulit di sini membaca yang di sini, lebih mudah yang di situ. Sudah saya nah, ini. Sekarang yang berikutnya nggih. Yang berikutnya atau berupa hukum ringan, hukum suatu hukum ya, bukan hukuman nggih, ingat, hukum. Hukum, suatu hukum atau syariat. Yang ringan diganti dengan hukum yang ringan yang lain, yang semisal, sama-sama ringan. Seperti perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kan sama-sama ringan, sama-sama hanya menghadapkan wajah saja atau menghadapkan badan kita, ya kan seperti itu. Maka nanti disebutkan Rasulullah sedang sholat dan turunlah perintah ini, di satu sholat beliau berpindah arah. Berpindah arah. Tempat sholatnya itu dijadikan nama masjid Kiblatain, 2 kiblat ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat bahwa Ibu di surat Al-Baqarah juga ya. Surat Al-Baqarah juga insya Allah akan datang penjelasannya secara khusus ya. Di awal-awal juz 2 di surat Al-Baqarah ya. Juz 2 di surat Al-Baqarah. Ya, bisa dilihat nanti. Sebentar lagi insya Allah sampai ke situ ya. Mana? Siapa yang sudah ketemu? Ya, ini ada beberapa ayat ya yang berkaitan dengan ini. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu. Jadi Rasulullah itu apa ya? Kecenderungannya itu memang ke arah Ka'bah ya. Akhirnya memang dirubah sekalian. Ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini bisa dilihat. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana tadi gerakan-gerakan salat yang sebelumnya? Apakah sia-sia? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 143 disebutkan wa makanallahu liyudi'a imanakum. Allah sekali-kali tidak menyia-nyiakan pahala iman kalian. Iman di sini adalah salat. Ya, tadi enggak hapus ya seperti itu. Ini contoh yang berikutnya ya, yaitu perubahan arah kiblat. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Ahukman ila ghairi hukmin akhar kanashi sadaqah man arada an yunajiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau satu hukum diganti dengan ghairu hukmin akhar. Ini. Atau berupa hukum yang dihapus tanpa diganti hukum lain. Dihapus benar-benar sudah tidak ada penggantinya. Kalau tadi kan ada penggantinya ya. Puasa Asyura diganti apa? Ramadan. Tadinya arah kiblatnya ke Baitul Maqdis diganti ke Ka'bah. Lah ini contoh yang berikutnya, macamnya berikutnya tidak ada penggantinya. Benar-benar memang sudah dihapuskan. Ya. Seperti itu. Contohnya apa? Yaitu seperti kewajiban sedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dihapus tanpa pengganti. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Mujadilah ayat 12. Surat Al-Mujadilah ayat 12. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah.
dzalika khairul lakum wa adhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya hikmah di balik ini kenapa ketika mau berbicara secara rahasia kepada Rasul itu disuruh sedekah supaya tidak memberatkan. Ini aslinya untuk mengalihkan. Jadi kan orang mau ini kan harus nyiap ke sedekah dulu. Nah, ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Aslinya itu penolakan dari Allah secara halus. Tidak menyakiti ibaratnya. Karena mereka ingin berbicara secara khusus kepada Rasulullah. Tetapi kalau semua gitu nanti berat, maka sedekah dulu. Ya. Jadi agak dialihkan tetapi dengan pelan-pelan. Ya. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih suci jika kamu tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini contoh dari yang disebutkan tadi Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan macam nasakh yang berikutnya. Ya. Fa'inal hukma rufi'a walam, maka hukum di sini diangkat dan tidak disyariatkan hukum yang lain sebagai penggantinya. Khusus dalam hal ini. Contohnya tadi. Au naskhul ayah biizalatiha minat tilawah wa yabqa hukmuha ka ayati syekh wa syaikhah idza zanaya. Yang berikutnya adalah atau penghapusan ayat. Di dalam Al-Quran sudah enggak ada. Di dalam Al-Quran itu sudah enggak ada. Ya. Tetapi apa? Kita mau baca ayat ini sudah enggak ada. Tetapi ya pokok hukmuha. Hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Contohnya apa? Seperti sebuah ayat yang dulunya berbunyi seperti ini. Karena para sahabat masih ada yang menghafal gitu. Tapi di ayat itu sudah enggak ada di Al-Quran. Ya, ini. Yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah. Laki-laki dan perempuan tua ini yang sudah menikah sama-sama sudah menikah. Mereka berzina, maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Hukum ayat tentang apa? Rajam. Kita baca dari surat Al-Fatihah dibuka-buka bolak-balik sampai surat Anas nggak akan ketemu. Tetapi hukumnya masih berlaku. Pertanyaan. Terdapat dulunya di surat apa? Ya. Ini ada buku tapi nanti dibagi secara cuma-cuma, bukan itu hadiah. Nanti dari ini apa? Ini insyaallah ya. Nanti dibagi aja. Ya. Itu terdapat di dalam surat Al-Ahzab. Jadi awalnya surat Al-Ahzab itu surat terpanjang di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Tapi banyak sebagian besar dihapuskan. Secara lafaz tidak ada lagi, dihapus benar-benar. Sebagian besarnya sudah pada lupa kaum muslimin ketika itu. Dan masih ada yang tersisa ini berkaitan dengan hukum rajam. Maksudnya masih tersisa diingatan. Para sahabat itu masih ingat, ada yang ingat tentang hukum rajam. Lalu bagaimana yang menegakkan ini kalau di negeri yang ditegakkan hukum syariat Islam, ya. Dan itu pun dengan syarat tidak asal itu. Benar-benar harus terbukti dan ada saksinya dan seterusnya. Ini ada ketentuan-ketentuannya, tidak boleh sembarangan orang itu menegakkan suatu hukum syariat tanpa dia itu memiliki kewenangan ataupun hak seperti itu. Ya, ini. Kita lanjutkan ya. Faqad nasakhal lafdhu fit tilawah. Disebutkan di sini ayat ini sungguh Allah telah menghapuskan secara lafaz dan kita tidak bisa membacanya lagi. Wa yabqal hukmu, tetapi hukumnya masih berjalan. Au binaskhil ayah wa hukmiha, atau ayatnya dihapus, hukumnya juga sudah enggak ada sama sekali. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan sedikit ya berkaitan dengan nasakh. Macam-macam nasakh itu dalam sebuah tambahan referensi di sini ada 4. Ya. Nasakh itu harus dengan dalil Al-Qur'an ataupun hadis. Tidak bisa dengan kias
ataupun dalil-dalil yang lain. Meskipun kias itu juga dalil tapi tidak dipakai dalam hal ini. Ini khusus untuk Al-Quran dan hadis. Macam yang pertama, Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran dihapus dengan ayat Al-Quran yang lain. Gitu. Ya. Contohnya apa? Banyak contohnya, nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah terkait dengan wanita yang ditinggal mati suaminya, tentang masa iddahnya, ya, tentang masa iddahnya dan seterusnya, nanti bisa dilihat nih. Ya. Yang tadinya masa iddahnya itu adalah 1 tahun, 1 tahun. Ya. Kemudian dinasakh menjadi waladina yutawafawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ternyata ini ayat ini ada ilmuwan yang akhirnya masuk Islam, ya, gara-gara ayat ini. Jadi kesimpulannya adalah wanita paling suci, paling bersih adalah wanita muslimah. Ya. Kenapa? Kok bisa? Kalau cerai biasa itu berapa? 3 masa, 3 kali haid. Kalau ini 4 bulan 10 hari. Kenapa? Ternyata jejaknya suaminya meninggal itu bertahan lebih lama. Karena apa? Ada faktor psikisnya menyebabkan itu bertahan lama. Masya Allah, Masya Allah. Namanya sedih kan? Namanya ditinggal suami. Ya seperti itu. Dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Ini macam yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran, ayat Al-Quran dihapus dengan sunnah, hadis. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah berkaitan dengan ayat tentang wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Ya. Jadi wasiat berkaitan dengan memberikan harta. Ya, saya mewasiatkan nanti kepada bapak ini ataupun kerabat. Ini dihapus dengan hadis. Kata Rasulullah SAW, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena dia nanti mendapatkan waris. Jadi beda antara wasiat sama waris. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hadis. Satu hadis, hukum dalam satu hadis dihapus dengan ayat. Nah, contohnya apa? Contohnya, ini berkaitan dengan tadi perpindahan arah kiblat. Ini juga dihapus dalam hadis, kan berarti kan sunnah Rasulullah, perbuatan Rasulullah dihapus dengan ayat seperti itu. Jadi tidak ada ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk menghadap Baitul Maqdis, tidak ada. Ini hanya perbuatan Rasulullah dan seterusnya. Karena mungkin sebelum-sebelumnya para nabi beribadahnya menghadap ke sana. Setelah itu diarahkan ke arah kiblat, yaitu di Ka'bah. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah dihapus dengan sunnah. Contohnya apa? Contohnya coba. Contohnya. Contoh yang paling sering disampaikan adalah berkaitan hukum ziarah kubur. Ziarah kubur. Ya. Ini maksudnya apa? Pertamanya boleh, kemudian tidak boleh, apa pertamanya tidak boleh, kemudian boleh? Dari tidak boleh menjadi boleh atau dari boleh tidak boleh? Dari awalnya itu tidak boleh. Setelah itu dihapus menjadi boleh. Jadi apa hukum ziarah kubur? Boleh. Ya, perhatikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Ini. Apa hikmahnya dari ziarah kubur? Untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayit gitu. Itu hikmahnya. Kenapa dulunya dilarang? Karena kaum muslimin ketika itu baru masuk Islam. Keimanannya masih perlu digembleng, perlu dikuatkan gitu. Karena berpotensi nanti terjatuh kepada kesyirikan sangat besar sekali. Nah ini, nah, diingat itu ya. Maksudnya, oh ini kan boleh, tapi ingat juga jangan sampai kita juga terjatuh kepada kesyirikan. Seperti apa? Memintanya malah kepada yang dikubur itu, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melariskan itu akhirnya banyak sekali ini
cerita-cerita nanti gini-gini ini dan seterusnya. Ini udah benar. Jadi tujuannya ziarah kubur kita mengingat kematian. Kemudian juga mendoakan si mayit seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi di antara ziarah kubur ya kalau ada yang meninggal kita ikut ngiringi sampai itu termasuk ziarah kubur. Kita mengingat seperti itu. Ya. Jadi tujuannya untuk mengingat kematian. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat disinggung tapi kita ulas sedikit ya. Ada nasih dan mansuh yang ayatnya masih tetapi hukumnya tetap. Ya. Ayatnya sudah dihapus tetapi hukumnya tetap. Sudah disinggung tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi hukumnya itu dihapus tetapi ayatnya masih ada. Kita baca tetapi hukumnya tidak berlaku, paham? Nah, di sini disebutkan hukumnya dihapus tetapi yang tadi ayat terkait dengan wanita yang wanita yang ditinggal mati ya masa idahnya. Kemudian yang secara tertulis sudah dinasah dan hukumnya juga sama-sama dihapus. Jadi sudah enggak ada sama sekali bekasnya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang disebutkan di sini macam-macam dari nasi dan mas. Ya. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan di sini. Ya. Semana lagi? Ya. Kemudian penulis mengatakan wa hadza makna qaulihi au nunsiha wa hiya qira'atun nafi'. Ini semua adalah makna dari firman Allah Ta'ala aunun siha atau kami buat lupa. Atau kami buat lupa. Dan ini bacaan dari jalur riwayat Nafi. Ya, jalur riwayat Nafi. Ya. Faqad sabata anna Qur'anan nazala wa qara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah tetap bahwasanya Al-Qur'an itu turun dan Rasulullah membacanya wa ba'du ashabi dan sebagian sahabatnya. Tsumma nasakhahu Allah Ta'ala lafdhan wa ma'nan. Kemudian Allah hapus secara lafaz dan maknanya. Famahahu minal qulub bil marrah falam yakdir ala qiraatihi ahadun. Lalu Allah hapus dari hati kaum muslimin ketika itu. Sudah enggak hafal lagi. Ya. Karena sudah terhapus jadi sudah enggak hafal lagi. Benar-benar secara tulisan teks juga sudah enggak ada. Yang dulunya hafal hilang hafalannya. Dan seorang tidak akan sanggup lagi membacanya lagi. Aduh, saya pernah hafal lupa. Sudah dihapus. Ini juga nanti di akhir zaman juga seperti itu. Di akhir zaman, mendekati akhir zaman juga Al-Quran tahu-tahu hilang. Sudah pudar semua. Yang tadinya hafid Quran juga lupa semuanya. Lupa semuanya. Ya. Wa hadza madhar min madhahiril qudrah al-ilahiyah ad-dal alaihi. Ini merupakan bukti akan keagungan Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa aidan madhhar min madhahiri tasarruf al-hakim ad-dal alaihi qauluhu ta'ala alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Ini juga sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Fa huwa ta'ala yatasarraf fayansakh wa yabqa wa ya'ti bi khairin mimma nasakha au bimithlihi bihasabi hajatil ummati wa mutatallabati hayatiha ar-ruhiyah wal madiyah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak menghapus, menetapkan atau mengganti suatu hukum dengan yang lebih baik atau serupa sesuai kebutuhan umat dan tuntutan kehidupan mereka, baik secara rohani maupun jasmani. Ya, seperti itu. Fasubhanahu min ilahin qadirin hakim yunsi ma yasha'u wa yansakhu ma yuridu. Maha suci Allah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana, dia menghapus apa yang dia kehendaki. Ini kurang lebih di ayat 108 ayat 108 dan 106 dan 107 ya.
Dalam sujud artinya, tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan sekali-kali tiada bagimu pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini terdapat hikmah dari nasikh dan mansukh. Di antaranya adalah, kita sampaikan tambahan, yaitu ditampakkannya rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Tadi disebutkan ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hikmah nasikh dan mansukh yang berikutnya adalah penjelasan bahwasanya ketaatan itu sesuai dengan batas kemampuan. Sebagaimana tadi tentang jumlah kaum muslimin yang menghadapi musuh, dan apalagi tadi berkaitan dengan kemampuan tadi terkait dengan wanita yang meninggalkan kelamaan gitu ya, kelamaan, barangkali dia membutuhkan suami yang harus bisa menopang kehidupannya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba dengan mengangkat sesuatu yang berat, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan. Kemudian di antara hikmah berikutnya adalah bagi orang yang lemah itu akan mendapatkan keringanan, seperti itu. Ya. Kemudian di berikutnya, dengan adanya nasikh dan mansukh itu kita bisa mendapatkan pahala dengan membaca ayatnya, meskipun secara hukum sudah dihapus, masih mendapatkan pahalanya. Ya, masya Allah. Ya, sekarang kita lanjutkan di ayat 108 ya. Adapun di ayat 108, ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu seperti halnya Bani Israel dahulu meminta kepada Musa, itu merupakan teguran keras bagi orang-orang yang menuntut Rasulullah melakukan hal-hal yang bukan dalam kekuasaannya. Hal ini sekaligus sebagai peringatan bahwa siapa yang terus bersikap keras kepala, suka membantah dan berlaku buruk terhadap Rasulullah, dikhawatirkan hatinya akan menyimpang lalu menjadi kafir. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa menukar iman dengan kekufuran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat, atau kita sampaikan kesimpulan ya, atau sedikit kita tambahkan berkaitan dengan ayat 109. Intinya adalah banyak ahli kitab ingin kaum muslimin kembali kafir, sebagaimana tadi juga di ayat 108 ya. Karena hasad, meski mereka tahu Islam adalah benar, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memaafkan dan bersabar hingga datang waktunya Allah memberi perintah untuk berjihad. Sebagaimana gangguan mereka tadi mencela Nabi Muhammad SAW yang hari ini memerintahkan, besoknya lagi melarang. Maka di antara solusi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di ayat 110, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan beramal kebaikan. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktunya juga sudah selesai nih, kita sampaikan kesimpulan ya. Di sini disebutkan ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketetapan adanya nasikh atau penghapusan hukum dalam Al-Quran sebagaimana ada pula dalam sunnah. Keduanya menjadi sumber syariat, tidak ada nasikh dalam qiyas maupun ijma'. Ini. Jadi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kasih sayang Allah kepada kaum muslimin dalam nasikh hukum karena dia mengganti dengan yang lebih baik bagi dunia maupun akhirat mereka. Dan yang ketiga, kewajiban tunduk dan ridho kepada hukum Allah serta tidak boleh menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, celaan terhadap sikap berlebih-lebihan dalam agama, yaitu tanattu, itu adalah berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un, celakalah, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam masalah agama, dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan serta peringatan keras agar menjauhinya. Kemudian kita tambahkan kesimpulan dari dua ayat setelahnya. Ahli kitab tahu Islam benar, tetapi kedengkian membuat mereka memusuhi kaum muslimin hingga kini.
Yang kedua, yang berikutnya, saat belum ada izin jihad, kaum muslimin diperintahkan untuk menyiapkan diri dengan memperbaiki akhlak, sholat, zakat, dan amal soleh. Dan yang terakhir, menumbuhkan muraqabah, kesadaran diawasi Allah agar amal dilakukan dengan niat dan ikhlas. Mungkin ini yang bisa disampaikan sedikit berkaitan dengan pengetahuan terkait dengan nasih dan masuh ya. Dan ini pembahasannya ada di berkaitan dengan ilmu usul tafsir ya. Ini kita sedikit membahas itu. Mudah-mudahan sebagai menambahkan wawasan bagi kita semua. Ternyata ada ayat yang hukumnya sudah tidak berlaku tapi kita masih bisa mendapat pahala dengan membacanya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin.